Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarmu hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga doa kita diterima Allah sehingga mempermudah belajar kita pada pagi ini. Kita dapat mudah mempelajarinya. Yang pelajaran yang kemarin adalah sampai terakhir itu rangkumannya unsur, senyawa, dan campuran ya. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran itu apa? Unsur itu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom ya. Kemudian senyawa zat tunggal dapat diuraikan dengan cara kimia, kemudian tersusun atas dua jenis atom atau lebih ya, satu jenis atom yang jumlahnya 2 atau dua jenis atom yang berbeda atau lebih. Kemudian perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Kemudian campuran itu dapat diuraikan, kemudian tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih ya, 1 atau 2 molekul atau lebih. Kemudian perbedaan massa zat penyusunnya tidak tetap ya. Kalau senyawa tetap. Itu adalah yang kemarin, kesimpulan terakhir kemarin, perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke materi, cara memisahkan materi. Sebelum Bida melanjutkan materi pagi ini, Bida tanya dulu, bagaimana kalian? Pada sehat semua kan? Masih tetap menjaga kesehatan dengan kalau keluar menggunakan protokol kesehatan dengan hati-hati, dengan teliti, karena sekarang tambah banyak anak-anak beritanya yang kena itu tambah banyak, yang kena COVID itu tambah banyak, jadi kamu harus hati-hati ya. Oke, sekarang materi berikutnya adalah cara memisahkan campuran. Cara memisahkan campuran itu macam-macam, ada filtrasi, ada sentrifugasi, ada destilasi, kemudian ada kromatografi ya. Kemudian ada yang terakhir adalah sublimasi. Ada 5 macam cara pemisahan campuran. Kemudian cara pemisahan campuran ini, tugas kalian adalah merangkum dari halaman 110 sampai 117. Dirangkum ya anak-anak, dirangkum. Kalau nggak ada rangkuman nanti nilaimu kurang, nilai tugas dibagi 2. Ya. Kemudian keterampilannya, kamu menerapkan keterampilannya itu halaman 111. Halaman 111 judulnya filtrasi. Tujuannya menerapkan metode pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hipotesisnya, pada peristiwa filtrasi terdapat larutan atau cairan yang berbeda-beda. Bisa berbeda warnanya, bisa berbeda keruh-keruhnya ya, keruh jernihnya. Tergantung apa katamu sudah. Pokoknya kalau hipotesis itu tidak mungkin disalahkan. Kemudian kamu kerjakan itu di video. Nanti videonya dikumpulkan atau disetorkan ke Bida. Nanti Bida akan melihat satu persatu. Yang membuat video dengan baik akan dapat nilai keterampilan 100. Yang kemarin sudah ada itu yang membuat, ada yang dapat 100, yang lain tidak ada yang mengikuti. Coba sekarang di video yang dilakukan, kumpulkan dulu bahan-bahannya, jangan kesusu. Kalau sudah siap semua baru di video. Ya. Kemudian cara kerja, alat dan bahannya apa saja? Pakai tisu aja, kertas saringnya ya, tisunya ditumpuk 2. Pakai saringan teh, kemudian kasih tisu, baru airnya dituangkan di situ sedikit-sedikit, kemudian hasilnya dicek pakai gelas yang jernih, jadi kamu bisa melihat jernih apa enggak hasilnya. Kemudian campuran mana dengan penyaringan yang dapat menghasilkan air jernih itu masuk ke analisa data. Hasil pengamatan dulu ya. Hasil pengamatan dibuatkan dulu kotak 1, campuran apa, hasil penyaringan bagaimana, hasil penyaringan warnanya bagaimana, hasilnya bagaimana. Terus kemudian analisa data
campuran mana yang dengan penyaringan yang dapat menghasilkan air yang jernih, itu sebagai analisa data pertanyaan nomor 1. Kemudian yang dicatat itu hasil dari penyaringannya ya. Bandingkan kegiatanmu dengan temanmu. Jadi nanti kalau sudah di video itu bisa dibandingkan dengan temannya hasilnya bagaimana, punya temannya bagaimana, punyamu bagaimana. Bisa kalian saling informasi, saling diskusi di WA ya, di video itu. Kemudian kesimpulannya sudah ada di penyaringan adalah metode ya, penyaringan adalah metode pemisahan campuran, itu masuk ke keterampilan atau kesimpulan. Kemudian tugasnya, nah tugasnya Bu Ida buatkan tulisan tentang cara kerja, bagaimana proses cara kerja sentrifugasi, destilasi, kemudian kromatografi dan sublimasi. Bagaimana cara kerjanya ditulis itu satu persatu. Itu sebagai nilai tugas. Kemudian nilai rangkumannya ya kamu rangkum sampai halaman 117 itu. Nah, sudah anak-anak sampai di sini yang disampaikan Bu Ida, semoga bermanfaat ya. Dari pertemuan yang kedua ini, yaitu dengan pemisahan campuran, dengan cara-cara pemisahan campuran. Semoga kalian bisa kerjakan dengan baik. Kemudian sebelum diakhiri, mari kita berdoa. Kita tutup dengan doa. Doanya doa kafaratul majelis atau doa penutup belajar, yaitu alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.